Halo guys, kemarin itu kita sempat heboh ya negara kita ini karena kasus mega korupsi di Pertamina yang sampai 1 kuadriliun. Nah ini luar biasa sekali karena kemudian meledak lagi kasus korupsi yang terjadi di PLN. Nilainya itu ya jujur aja sangat memalukan sekali ya guys. Nilai korupsinya itu cuma 1,2 triliun. Pertamina yang hampir 1 kuadriliun alias 1000 triliun. Lama-lama ya kayaknya angka ya di alfabet kita itu makin lama makin habis ya. Udah miliar habis, billion, triliun, kuadriliun. Nanti lama-lama koruptor di Indonesia ini upgrade terus nih. Naik tingkat di atas kuadriliun, gue gak tahu pentaliun kali. Karena 0 itu selalu kurang lah kalau di koruptor di Indonesia. Jadi 1 triliun itu kayak bocil lah. Di sini gue mau bilang tadinya ya rakyat Indonesia mungkin sangat-sangat kaget. Karena apa? Kok dugaan korupsinya itu cuma 1,2 triliun. Kalah jauh nih dibanding prestasi yang dilakukan oleh BUMN-BUMN lainnya. Nah kenapa ini sangat mengejutkan? Karena kalian tahu ya PLN ini cukup membanggakan loh di Republik kita ya. Karena mereka tuh nyetor dividen aja sampai 3 triliun. Dan mereka punya laba ya itu sampai tahun lalu itu tembus 50 triliun. Oh ini berarti hebat banget nih. Memang salah satu yang membanggakan menurut gue BUMN ya PLN. Hebat banget. Ketika semua harga barang-barang naik ya, ini betul-betul luar biasa ya. Semuanya gara-gara inflasi, semua jadi mahal. PLN itu loh, satu-satunya yang berani kasih diskon listrik 50%. Apa nggak hebat nih? Ini pahlawan bangsa nih yang namanya PLN. Tetapi apa mau dikata ya guys? Kemarin baru saja mereka bikin diskon listrik, rakyat senang. Setelah beberapa hari diskonnya berakhir, PLN diguncang kasus dugaan korupsi hingga 1,2 triliun. Menyedihkan. Nah mega korupsi ini mengguncang Indonesia karena adanya dugaan kasus di perusahaan listrik negara. Jadi Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi alias Kortas Tipidkor Polri sekarang tengah menyelidiki dugaan korupsi yang berkaitan dengan proyek pembangkitan listrik tenaga uap di Kalimantan Barat yang menyebabkan kerugian negara hingga 1,2 triliun. Nah kasus ini bermula di tahun 2008. Jadi diduga nih PLN menggelar lelang proyek pembangunan PLTU 1 Kalbar berkapasitas 2 kali 50 MW dengan pendanaan dari PT PLN. Nah lelang tersebut dimenangkan oleh KSO BRN. So pada tahun 2009 akhirnya ditandatangani kontrak proyek senilai 80 juta dolar alias sekitar 1,2 triliun. Dan ada lagi 507 miliar yang ditandatangani oleh RR selaku Direktur Utama BRN dengan FM selaku Direktur Utama PLN. Nah setelah tanda tangan kontrak, BRN ini kemudian mengalihkan proyek tersebut kepada pihak ketiga yaitu PT PI dan QJPSE yang merupakan perusahaan energi asal negeri Tiongkok. Nah sejak saat itu hingga detik ini proyek ini mengalami berbagai kendala hingga akhirnya gagal dan terbengkalai pada tahun 2016. Nah ini gue udah lihat nih kayak kisah-kisah begini terjadi juga di negara Kazakhstan guys. Jadi gambarannya gampang lah. Ada sebuah perusahaan badan usaha milik negara Kazakhstan yang mau membuat proyek ya, mega proyek pembangkit listrik 100 megawatt di Kazakhstan. So untuk bikin proyek ini diundanglah para pengusaha pembangkit. Ada yang dari Jerman, ada yang dari Amerika Serikat, ada yang dari Cina. Oke, ini kalau lu tahu kisah ini gampangnya beginilah. Ini juga sering terjadi di negara Kazakhstan lah. So, badan usaha milik negara Kazakhstan itu pengen membuat pembangkit listrik 100 megawatt guys. Nah, buat bikin pembangkit listrik ini diundang nih para investor, para pengusaha yang terbiasa membangun pembangkit listrik. Yang diundang dari negara mana? Ada 4 negara guys. Ada Amerika Serikat, Jerman, Cina, dan Indonesia sendiri, pengusaha lokal diundang nih. Hey, pitching lu. Kita kontes yuk. Lu bikin proposal yang bagus. Nanti yang harganya paling bagus, lu menang. Datanglah presentasi pertama dari Amerika Serikat. Bro, lu pilih gua aja. Lu mau bikin 100 megawatt. Sama gua, itu cuman 100 triliun. Terus datanglah orang Jerman. Bro, sama gua aja yuk. Itu cuma 70 triliun. Terus habis itu datang si Cina nih. Wah kalau cuma 100 megawatt mendingan sama gua aja. Sama gua cuma 1 triliun kata pengusaha Cina. Terus kemudian datanglah pengusaha Indonesia sama badan usaha milik negara Kazakhstan. Pilih saya aja yang menang pak. Punya saya yang paling bagus. Maksud kamu berapa? Memang penawaran kamu berapa? Kalau bangun sama saya itu biayanya cuma 101 triliun. Kaget dong dia, loh sama lu kok lebih mahal dari Amerika aja 100 triliun. Ya kita gampang pak, 101 triliun. 1 triliunnya nanti kita kasih si Cina yang ngerjain. 100 triliunnya kita bagi 2, 50-50, kan enak. Wih pinter juga nih, udah harganya lebih murah tapi cuannya lebih besar. Realita yang terjadi di negara Kazakhstan. Nah kalau kita lihat model-model begini ini contoh yang sangat luar biasa nih di Indonesia. Yang menang si BRN, yang suruh ngerjain si Cina di belakang layar baru sadar, gak cukup duit 1 triliun buat
ngerjain proyek itu. Ujung-ujungnya dia nggak mau kerjain juga. Untunglah cerita ini cuma terjadi di dunia dongeng yang ada di negara Kazakhstan. Makanya lo jangan heran ya kalau bikin tender suka banget yang menang proyek itu orang Cina. Kenapa? Karena harganya makin murah dan paling murah. Dan termasuk cepat. Tapi ujung-ujungnya yang menang proyek bukan mereka. Yang menang proyek perusahaan lokal juga. Yang sebenarnya gak ngerti apa-apa juga. Ujung-ujungnya dia subkonin lagi. Luar biasa realita di negara Kazakhstan. Untungnya itu gak terjadi di Indonesia lah. Nah makanya ini kemudian membuat kita jadi bertanya-tanya ya. Kenapa sih kasus korupsi di Indonesia itu terus-menerus berulang-ulang terjadi? Dan ini gak bagus loh bagi masa depan ekonomi di Indonesia. Karena akhirnya masyarakat jadi gak ada trust nih sama pengelolaan negara kita. So gimana caranya ya supaya korupsi itu bisa habis di negara ini? Sebentar guys. Sebelum kita lanjut videonya, good news guys, Sekolah Saham BNX season 7 kembali dibuka nih. Jadi buat teman-teman yang belum sempet join yang season 6, kita sekarang udah masuk ke season ke-7 dan ini seru banget karena tahun ini kita membahas tentang energi terbarukan. So teman-teman tahu nggak, orang kalau ngomong energi di Indonesia ini cuma ada batu bara atau minyak bumi. Tetapi sekarang kita udah masuk ke era di mana saham-saham perusahaan yang prospek itu justru datang bukan dari batu bara lagi, tapi dari energi terbarukan. Dan banyak loh sebetulnya energi terbarukan. Ada lo ngomong minyak sawit, ada namanya gas bumi, ada namanya tenaga surya dari matahari, termasuk tenaga air. Dan masih begitu banyak lagi yang belum kita bahas. Nah makanya di season 7 ini kita akan membahas saham-saham yang sangat prospek, investasi yang menurut gua sangat menarik buat kita pelajari bersama. Hanya di Sekolah Saham BNX season 7 tentang emiten-emiten dan prospek. Prospek yang luar biasa dari sektor energi terbarukan. Makanya jangan sampai ketinggalan guys. Segera buruan daftar karena kita ada promo nih, diskon 25% hanya untuk 50 orang pertama yang daftar sebelum 25 April 2025. So tunggu apa lagi guys? Buruan yuk, segera hubungi nomor handphone yang ada di bawah ini atau www.sekolahsahambenix.com. Ini ada contoh nih, satu sukses story yang gue harap dipelajari lah sama orang yang mau membangun bangsa kita. Contoh ini diajarkan oleh negara Georgia. Negara Georgia ini berhasil memberantas korupsi di negaranya dan bisa menghapus segala bentuk pungli yang ada di negara Georgia. Akibatnya apa? Negara ini bisa menduduki posisi 53 loh dari ranking negara-negara yang paling bersih sampai paling korup. Ingat loh, kemarin itu dibikin survei ya, dari 100 negara yang ada di dunia ini, di ranking nih dari yang paling bersih, ranking 1, sampai ranking 100, itu neraka tuh. Namanya negara Sudan. Indonesia ada berada di ranking 99. Artinya sejengkal lagi masuk neraka, atau mungkin udah di neraka aja, cuman nggak sadar. Itu hebatnya Georgia. Georgia berhasil potong ranking dia, mereka sekarang peringkatnya ada di sekitar 50-an. Ini hebat nih Georgia. So apa yang dia lakukan ya, yang tadinya penghuni neraka, Georgia ini tadinya penghuni neraka nih. Setia nih sama Indonesia nih. Pilihan hidupnya itu cuma jadi koruptor atau korupsi, udah gitu aja. Tapi mereka berhasil bersihkan itu, naik ke peringkat 50-an. Hebat. Apa sih yang dilakukan Georgia? Jadi Georgia ini adalah negara pecahan Uni Soviet guys, terletak di Eropa Timur. Nah mereka pernah menghadapi tantangan besar dalam upaya memberantas korupsi, khususnya di kepolisian. Nah baru di bawah kepemimpinan Presiden Mikhail Saakashvili, dia terpilih ya di bulan Januari 2004. Negara ini baru berhasil melakukan reformasi besar-besaran untuk mengatasi masalah tersebut. Kenapa? Karena setelah terpilih, Saakashvili itu segera melancarkan reformasi di berbagai sektor, terutama di lingkungan bisnis dan kepolisian. Salah satu langkah awalnya adalah menghapus segala bentuk pungli alias pungutan liar yang telah menghambat perekonomian negara. Kebijakan ini mendapat pengakuan dari Bank Dunia karena berhasil mengurangi korupsi secara signifikan di Georgia. Jadi teman-teman bisa bayangin ya betapa pungli itu menghancurkan perekonomian negara. Pungli itu bukan cuma dari preman loh, bukan dari ormas loh. Tapi justru yang lebih parah pungli yang dilakukan oleh manusia berseragam. Udah tau lah manusia berseragam, ada seragam coklat, ada seragam hijau. Nah itu berbahaya. Dan itulah yang dibersihkan oleh Presiden Georgia. Nah Presiden Georgia Saakashvili ini sebetulnya ya udah berupaya. Dia berpikir dia mau mencontoh Lee Kuan Yew. Untuk mencegah korupsi, kita harus menaikkan gaji para pejabat. So gaji para aparat penegak hukum khususnya itu naik sampai 20 kali lipat. Harapannya bisa mengurangi praktek suap dan korupsi. Ternyata langkah ini tidak sepenuhnya berhasil. Nah karena kegagalan itu, akhirnya Presiden Saakashvili itu mengambil tindakan yang lebih tegas dan ekstrim. Dia memecat 30.000 polisi. Lu bayangin. Dia memecat 30.000 polisi yang diduga masih terlibat dalam praktek korupsi, termasuk pungli
di lalu lintas. Kenapa ini ekstrim? Karena sebelumnya kepolisian di Georgia itu jumlahnya lebih dari 56.000. Setelah program ini diluncurkan jumlahnya cuma sekitar 30 ribuan. Dan dia bilang it's okay. Nanti kita bangun kembali institut kepolisian. Dalam merekrut kembali personel kepolisian, sekarang mereka lebih memilih kualitas dibandingkan kuantitas. Sehingga jangan heran kalau jumlah pegawai di kementerian yang ada di Georgia itu juga berkurang ekstrim. Presiden Saakashvili ini memiliki keberanian melakukan PHK massal di birokrat yang korup. Ingat loh, bukan 1-2 orang yang dipecat, tapi puluhan ribu orang yang dipecat. Ya kalau bisa dibilang dia agak lebih baik lah dibanding Deng Xiaoping ya, yang bantai 5.000 orang per bulan dibunuh tuh sama Deng Xiaoping tuh demi mereformasi birokrasi di Cina. Nah kalau dia cuma pecat, ini orangnya baik nih. Dan akibatnya apa ya, reformasi ini membawa perubahan besar bagi masyarakat Georgia. Karena sebelumnya ya warga itu males banget berurusan dengan kepolisian. Karena citra mereka itu sangat korup lah di Georgia. Ya orang kalau butuh minta tolong pergi ke damkar lah di Georgia. Tetapi setelah reformasi kepercayaan publik meningkat. Dan konsekuensinya tingkat korupsi di Georgia itu bertambah menjadi lebih baik. Tadinya peringkat mereka itu ya 11-12 sama Indonesia, berada di neraka ya dari 1 sampai 100 negara. Kalau bisa 100 kenapa harus 99? Itulah prinsip negara Indonesia. Nah Georgia pengen lebih baik. Dia bawa negaranya ke ranking 53. Alias guys 50% lebih baik dibanding Indonesia yang ada di peringkat 99. Lu bayangin ada 100 negara, Indonesia paling korup itu rankingnya 99. Cuman beda satu lagi, kita langsung ranking 1 dari bawah. Luar biasa. Nah menurut kalian gimana guys? Apa sih solusinya ya supaya korupsi di Indonesia ini bisa diberantas? Kalau menurut gua hukuman mati itu aja gak cukup. Karena apa? Orang kalau hukuman mati tapi duitnya masih ada di dia kan sama aja bohong. Duit harus diambil dulu dong. So harus ada memang perampasan aset. Tapi perampasan aset koruptor itu juga gak cukup. Harus ada sistem yang membuat segala sesuatu menjadi lebih transparan, akuntabel, harus by system. Kalau itu nggak ada ya nggak bisa terjadi ini semua. Jadi harus bikin by system. Let's say pengadaan harus setransparan mungkin. Misalkan ya hari ini kita mau belanja mobil dinas 50 unit. Siapa yang menang tender? Alasannya apa? Prasyaratnya apa? Kenapa dia bisa menang? Kenapa dia bisa kalah? Itu semua dibuka aja ke publik. Ujung-ujungnya ke sana. Pungli juga dibikin lebih transparan supaya pungli ini nggak ada. Bukan kalau perlu, bahkan wajib dilakukan seperti Georgia. Potong generasi. So what? 1 juta cut, hilang. Kalau mau kayak Deng Xiaoping. Deng Xiaoping bikin apa? 5.000 orang mati. Matiin aja. Selesai. Orang pun akan lebih ikhlas. Kenapa? Karena kalau mau bikin negara ini jadi lebih bersih, ini percuma kalau generasi-generasi yang lebih tua, yang umurnya udah 60, 70 di atas kita, itu udah pasti korupsi. Anak-anak baru yang baru lahir masuk ke organisasi, pasti jadi takut. Karena budayanya udah terbentuk oleh budaya orang-orang tua yang korup itu guys. Kalau lu setuju nggak itu dilakukan di Indonesia? Potong generasi 30.000 orang, PHK massal. Atau hukum mati, langsung aja. Cepet-cepetan. Terus apa tadi? Perampasan aset, pemiskinan, dan hukuman mati. Karena kalau cuma dihukum mati itu mah orang mah berani guys. Banyak orang yang rela mati tapi dapat duit 100 triliun buat diwarisin ke anak cucunya. Banyak orang ngantri. Jujur aja, dapat duit 100 triliun lu mati tapi anak cucu lu aman. Lu gak berani emang? Gue yakin guys masih banyak orang itu yang rela mati tapi anak cucunya dapat duit 100 triliun. Gue yakin banyak orang yang berani begitu kalau cuma mati. Tapi kalau lu udah mati terus dirampas hasil korupsi, termasuk harta yang ada di istri anak cucu lu, orang akan berpikir. Dan apalagi kalau dipersulit karena semuanya dibikin transparan dan akuntabel. Itu yang harus segera kita perbaiki sistemnya. Tapi sistem sekali lagi dibikin hukum sebagus apapun gak ada gunanya kalau aparat penegak hukumnya juga korup. Jadi memang perlu yang namanya potong generasi. Nah kalau menurut lu gimana guys? Lu setuju gak ya Indonesia ini seperti Georgia? Langsung potong generasi puluhan ribu birokrat PNS pecat, cut. Lu setuju gak? Atau lu ada ide yang lebih baik lagi nih? Gimana caranya negara kita bisa bersih dari yang namanya korupsi biadab ini? Oh ya, by the way nih guys, kan kemarin ada mau peresmian undang-undang baru ya, undang-undang TNI ya. Jadi para tentara aktif itu bisa menduduki jabatan-jabatan sipil. Menurut lu itu salah satu hal yang baik atau tidak ya dalam konteks pemberantasan korupsi? Bisa bikin lebih cepat gak ya Prabowo membersihkan koruptor-koruptor yang ada di organisasi-organisasi sipil yang ada di Indonesia? Oke guys, ditunggu ya komentar kamu, saran kamu, segera tulis di kolom yang ada di bawah ini. Jangan lupa ya, subscribe di channel YouTube Benix dan segera like video ini. Salam sehat, salam cuan, bye-bye. Hai Sobat Investor, kalau kamu tertarik dengan konten-konten seperti ini dan ingin tahu lebih dalam lagi tentang Benix, yuk ikuti sosial media kita yang lain seperti beranda Facebook kita di @benix atau ikuti juga Instagram kita di @benix.official. Ditunggu ya!